Putri Wakil Presiden sebuah grup pengembang besar mati karena perundungan. Lelaki itu tetap berdiri di depan semua media dan mengumumkan maaf untuk para pelaku. Setelahnya ia bahkan mengadopsi seorang gadis yang tak stabil jiwanya. Tapi itu bukan karena belas kasih suci. Ia hanya tidak ingin hukum yang menanganinya. Ia ingin balas dendam dengan tangannya sendiri. Saat kasus perundungan itu akhirnya terungkap, seluruh masyarakat meledak marah. Para pelaku bukan cuma menyiksa selama berbulan-bulan. Mereka juga mengancam dengan foto telanjang supaya korban diam. Putus asa menutup semua jalan, si gadis memilih meloncat dan mengakhiri hidupnya. Begitu orang tahu siapa ayah korban, wakil presiden konglomerat terbesar langsung menggelar konferensi pers. Di sana ia meminta polisi memberi keringanan, menunjukkan wajah yang seolah memaafkan. Internet pun bergemuruh, menuduhnya tidak berhati dan sedingin batu. Ada yang menyebut ia bukan ayah yang pantas. Tak ada yang tahu semua itu sekadar sandiwara. Di dalam wakil presiden itu sudah hancur tanpa sisa. Kebenciannya tidak surut. Ia membenci mereka sampai ke akar. Sejak awal ia tidak berniat membiarkan hukum memutus nasib mereka. Karena ia punya rencana lain yang jauh lebih kejam. Tak lama setelahnya, ia mengadopsi seorang gadis sebaya almarhum putrinya. Namanya Garam, artinya karma. Ia adalah subjek uji yang kabur dari laboratorium Korea Utara. Kepribadian antisosialnya lengkap, empati seperti dicabut sampai akar. Bagi si wakil presiden, Garam bukan anak, melainkan anjing pemburu. Ia memindahkan Garam ke sekolah lama putrinya, tepat ke kelas yang sama. Tujuan dibuat jernih sejak awal, balas dendam. Dan Garam justru senang setengah mati. Ada kesempatan membayar budi sekaligus memuaskan hasrat menyiksa. Tak lama ia resmi masuk ke SMA bergengsi itu. Para pembuli yang telah mendorong putri wakil presiden ke kematian masih hidup seenaknya mengincar korban baru setiap hari. Lalu yang terjadi setelah itu rasanya seperti gerbang neraka dibuka. Gadis itu pelarian dari lab rahasia Korea Utara. Eksperimen tak manusiawi merusak otaknya, mencabut rasa malu sekaligus rasa sakit. Saat kabur, ia membantai 13 peneliti. Di perjalanan menuju Korea Selatan, ia menumbangkan beberapa penjaga dengan kekerasan yang tak masuk akal. Kemampuan bertarungnya melampaui batas manusia. Setelah diadopsi wakil presiden Lee, Garam ditempa selama setahun penuh, barulah dipindah ke kelas almarhum putrinya. Di hari pertama, wajah polosnya menarik kerumunan siswa yang penasaran. Mereka heran. Tak terdengar logat Korea Utara sama sekali. Garam menjawab ringan, bilang ia belajar dari drama Korea. Karena semua penasaran dengan logat utara, ia menawarkan demo kecil. Sapaan akrab keluar dengan nada sengaja dibuat asing, sekadar main-main. Aksen manja itu langsung membuat satu kelas pecah tawa. Di dekat situ, gadis berkacamata yang penakut, langganan jadi sasaran, menatap iri. Baru kemarin ia disiksa lagi oleh putri sulung CEO Ling Yun Trading. Tak ada siswa lain berani lapor guru. Semua masih mengingat tragedi putri wakil presiden hari ini sebagai bayang-bayang yang menempel di kepala. Saat menatap Garam, sekejap rasa cemburu menyelinap di hati si gadis berkacamata. Belum sempat berpikir lebih jauh, gerombolan pembuli muncul. Ketakutan membuat lututnya lemas. Son Eun-jin melengkungkan senyum miring dan menawari Garam bergabung dengan gengnya. Dari sana, cerita utama mulai bergerak. Di buku harian almarhum putri, nama Son Eun-jin tertulis sebagai pembuli nomor 1. Usai membaca profilnya, Garam hampir tak sabar meneguk sensasi menyiksa. Namun, wakil presiden Lee sudah berpesan agar jangan buru-buru. Ada hal yang jauh lebih penting untuk disiapkan terlebih dahulu. Saat Son Eun-jin tiba-tiba memeluk, Garam menanggapi santai dan menerima ajakan merayakan anggota baru. Arah kekejaman pun dialihkan ke gadis berkacamata. Sebuah kantong sampah hitam disarungkan ke kepalanya. Garam menanyakan alasan mereka melakukan itu. Son Eun-jin menyeletuk dingin soal ponsel yang kemarin tersenggol. Memang tidak rusak, tapi agar tak terulang, korban akan dilatih berjalan lurus dengan mata tertutup. Aturannya sederhana, melangkah dari sini ke podium tanpa menabrak meja. Setiap menabrak dapat tendangan. Dengan itu Son Eun-jin mendorong si gadis maju. Sesuai dugaan, baru 2 langkah sudah menghantam sudut meja. Son Eun-jin berseri girang dan menendang dari belakang, membuat tubuh korban tersungkur. Dan itu belum selesai. Tendangan berikutnya datang bertubi-tubi. Teman sekelas pura-pura tak melihat. Son Eun-jin kemudian mengajak Garam ikut permainan. Ketua kelas akhirnya tak tahan dan hendak maju. Tapi Garam lebih dulu berdiri, memotong arus dengan sikap tenang, mengingatkan bahwa menganiaya teman itu salah dan menuntut permintaan maaf. Seluruh kelas membeku. Murka, Son Eun-jin memaki dan mengayunkan kaki ke perut Garam. Tendangan itu menandai pembuka balas dendam karena semua ini bagian dari rencana wakil presiden Lee. Begitu Garam resmi menjadi korban perundungan, ia akan punya dalih sempurna
untuk mengirim Son Eun-jin ke tempat yang dimaksudkan. Hanya saja ia sudah memperingatkan agar Garam menahan diri setidaknya seminggu sebelum membalas. Saat emosi Garam hampir lepas kendali, guru keburu masuk dan mengumumkan jam olahraga. Ia tidak punya pilihan selain menahannya. Di lapangan, Son Eun-jin asik merokok diam-diam, memakai sumpit sebagai penyangga seolah filter. Gadis berkacamata diperlakukan seperti sesajen, bahkan puntung menyala disodorkan ke arah tubuhnya dengan alasan menebus kacamata. Suara langkah terdengar di lorong sebelum rokok itu padam. Seseorang datang, ternyata ketua kelas. Mendengar ketua kelas menyuruh menahan diri, si gadis berkacamata sempat merasa ada harapan. Harapan itu langsung jatuh. Ketua kelas dengan santai mengeluarkan rokok dan menyalakannya. Ternyata ia bagian dari lingkar perundungan yang dilindungi wakil Presiden Lee. Si gadis berkacamata membeku. Citra pendiam ketua kelas hanyalah kedok. Ia pemimpin sesungguhnya. Ia menyuruh mereka rapi karena beberapa bulan lalu mereka sudah membuat seseorang mati dan jika ada kasus lagi, dirinya ikut terseret. Tidak semua orang semurah hati wajah wakil Presiden Lee di panggung. Melihat gaya angkuh ketua kelas, Son Eun-jin gemetar oleh amarah. Sejak SMP, ketua kelas mengenakan topeng lembut, melempar kerja kotor ke orang lain. Di belakang, tabiatnya yang bengkok selalu muncul. Belum sempat Eun-jin bereaksi, ketua kelas sudah menatap tajam dan menggertak, menanyakan alasan menatap, dan apakah Eun-jin ingin cari mati. Ia menegaskan larangan menyakiti teman di hadapannya, karena pembuli akan ketagihan, dan setiap candu selalu datang dengan harga. Ancaman lalu diarahkan ke gadis berkacamata. Jika berani melapor, nyawa yang diambil, tumitnya menghantam telapak tangan korban. Teriakannya pecah. Korban memohon ampun, berjanji tak akan bicara. Tumit itu akhirnya terangkat. Refleks menarik tangan membuat Son Eun-jin oleng, tubuhnya jatuh keras. Marah menyala, ia membalas dengan sepakan ke wajah si gadis sekuat tenaga. Ketua kelas terkekeh dari samping dan diam-diam Eun-jin melayangkan jari tengah di belakang punggungnya. Pandangan ketua kelas kemudian beralih ke Garam. Wajah halus yang terlalu cantik terasa mengganggu, hukuman dirasa pantas saat tes olahraga. Garam berdiri di depan bola dengan percaya diri yang effortless membuat beberapa teman seketika jadi penggemar. Pemandangan itu justru memicu euforia di kepala Son Eun-jin. Ia sudah lama mengincar mainan baru. Separuh kesenangan datang dari proses mematahkan orang. Garam tampak seperti sasaran empuk, tak punya koneksi, kelihatannya rapuh. Belum selesai pikirannya, kaki Garam menghantam bola. Dentumannya menggema di seluruh lapangan. Sebelum Eun-jin sempat berkedip, satu sepakan lagi melesat buas. Bola menghantam tiang gawang dan memantul secepat kilat, hampir menebas kepala gadis berandalan sebelum ia sempat marah. Gadis itu mendadak ciut, ingin menyuruh Eun-jin berhenti. Sayang Eun-jin sudah keburu mabuk amarah, bersumpah akan menagih balasan setelah kelas. Dalam sekejap mereka kembali di ruang kelas. Eun-jin masuk dan mengejek pamer nama kakaknya, menantang Garam berani menendangnya seperti bola. Garam menanggapinya dengan senyum tipis, sekadar menyebut bahwa bola harus menyentuh lantai dulu untuk ditendang. Amarah mendidih. Eun-jin melompat hendak menampar, tapi satu kepalan Garam melayang dan melemparkannya jatuh. Ketua kelas terpaku. Garam menikmati sensasinya. Memukul terasa nikmat. Jeritan terdengar seperti musik. Di dalam kepala, ia minta maaf pada wakil Presiden Lee karena merusak rencana. Tapi dirinya memang seperti itu. Bola sudah di lantai. Saatnya mulai menendang. Telapak Garam menekan kepala Eun-jin. Pertanyaan tentang gaya tembakan melintas di benaknya antara melengkung atau menembus belakang tengkorak. Di detik itu, gadis berandalan menerjang dari belakang sambil mengangkat kursi. Garam hanya memiringkan kepala, membuat serangan meleset. Penyerang kehilangan keseimbangan dan membanting diri ke lantai. Tawa Garam pecah. Kesetiaan memang mulia, tapi kalau mau dicintai, sabar antre. Memotong barisan berarti siap dengan akibatnya. Jeritan memanjang ke lorong, membuat teman sekelas gemetar. Ternyata tangan si gadis berandalan sudah diikat ke belakang, memakai rambutnya sendiri. Lalu Garam mencengkeram kepala dan membenturkannya ke meja. Bukan sekali, tapi berulang, berkali-kali. Siswa-siswa membatu tak sanggup bergerak. Ketua kelas yang berlari mendekat ikut tertegun. Ia hanya menyelipkan kalimat akan memanggil guru lalu kabur. Si berandalan memohon sampai serak. Namun yang datang hanya rentetan pukulan dan hantaman tak terhitung. Setelah puas, perhatian Garam beralih ke seorang gadis lain di dekatnya. Gadis itu mundur gugup, mengaku tidak ikut apa-apa. Kenyataannya, ia juga pernah menyakiti gadis berkacamata. Langkah Garam tak berhenti. Gadis itu panik, terpeleset, jatuh keras. Sebilah cutter tergeletak di dekat sana, lalu ia raih. Tangannya bergetar saat mengangkatnya, mencoba mengancam agar Garam menjauh. Senyum tipis kembali muncul di bibir Garam, sebuah undangan sunyi untuk benar-benar berani. Gadis itu membeku oleh takut, melihat betapa rapuhnya lawan, Garam terus maju. Urat putus itu akhirnya meledak. Sang gadis mengayun-ayunkan cutter,
Tapi Garam hanya memiringkan tubuhnya setipis kertas, menghindar mudah. Sabetan pertama meleset, kedua sama, ketiga masih angin. Panik memuncak. Tikaman kilat justru hanya memotong beberapa helai rambut Garam. Pergelangan tangannya sudah ditangkap dalam sekejap. Satu putaran bahu melempar tubuh itu melewati punggung. Hentakannya menguras napas. Dan Garam belum selesai. Jemarinya menarik rambut lawan, mendekatkan bibir ke telinga sebagai bisik dingin di kepala sendiri bahwa pusing adalah hal biasa setelah bantingan dan ia tahu persis kapan seseorang berhenti bernapas. Sepakan keras menyusul, wajah sang gadis menghantam sudut lemari. Napas belum sempat ditarik, tendangan kedua melesat lebih buas, kali ini tubuh itu tak bangkit lagi. Ruang kelas pecah, siswa berlarian sambil menabrak meja. Ketakutan bahwa diri mereka berikutnya membuat semua kocar-kacir. Garam menenangkan diri sendiri seraya menatap mereka, meyakinkan bahwa yang ia lakukan hanya membersihkan sampah. Dalam logika dinginnya, rasa terima kasih seharusnya justru datang dari semua orang. Kalimat itu membuat Son Eun-jin menggigil tak terkendali. Kepala Garam miring kecil, senyum nakal mengembang. Ia menanyakan sampai kapan Eun-jin pura-pura mati karena ini bukan hutan beruang. Memanfaatkan sela, Eun-jin merangkak ke pintu dan baru sadar kuncinya rapat. Yang terjadi sesudahnya terdengar konyol, tapi kenyataan berjalan seperti itu. Sensasi meledak di urat nadi Garam, seolah apa yang selama ini diinginkan Eun-jin adalah dipakai sebagai bola. Pukulan-pukulan berikutnya menghantam, membuat semua orang membeku oleh teror. Kegilaan Garam menandingi pembunuh berantai manapun. Ia menyukai darah dan jerit, namun yang paling memabukkan baginya adalah ekspresi orang tepat sebelum pingsan. Limpahan adrenalin membanjirinya seperti narkoba. Son Eun-jin diperhatikan sebagai objek yang justru tampak indah dalam mata liar itu. Di tempat lain, seorang bawahan wakil Presiden Lee menerobos kantornya dengan panik. Namun melihat wajah tenang atasannya, jelas Lee sudah memperkirakan Garam akan bikin onar. Si bawahan kebingungan dan Lee hanya menarik napas. Di dalam hati, Lee mengakui bahwa ia pun ingin melihat para pembunuh itu mati lebih dari siapapun. Tapi karena sudah terjadi, ia memilih melanjutkan ke tahap pembersihan. Sementara itu, saat Garam ditarik untuk dipisahkan, pandangannya bertaut dengan ketua kelas. Udara mendadak beku. Belakangan setelah Garam menghajar si pembuli sampai babak belur dan ibu gadis itu menyerbu sekolah, Garam membuka jaketnya pelan. Di balik kain tampak bekas bakaran rokok di kulitnya. Son Eun-jin melongo. Ia bingung kapan pernah membakar Garam. Rencana pengaman itu ternyata sudah disiapkan sejak awal. Sebelum sekolah, Garam melukai dirinya sendiri. Ia memang tidak merasakan sakit. Melihat senyum jahat Garam, Eun-jin sadar ia sedang dipermainkan. Reaksi sang ibu justru lebih gusar karena kelakuan merokok sang anak daripada luka yang lain. Garam mengambil peluang untuk makin mengaduk suasana. Eun-jin tersudut dan berusaha balik menekan, menantang tentang merek rokok yang diisap. Garam tetap ringan. Ia baru tiba di Korea, mana mungkin paham merek lokal. Merasa terpojok, ibu Eun-jin mengalihkan topik ke perkelahian, menunjukkan dua gadis lain yang lebih parah lukanya. Saat tahu direktur sekolah sudah menghubungi wali Garam, ia menolak panggilan itu dan bersiap meledak. Namun, wakil Presiden Lee bicara tenang lewat telepon. Ia sedang sibuk, dan bila ini soal kompensasi, sekretarisnya akan menghubungi untuk waktu dan tempat. Sambungan ditutup tanpa ragu. Si wanita terperangah. Ia memaki di hati menyamakan anak dan ayah yang sama-sama dingin, bertekad membuat hidup Garam sengsara sepanjang sisa umur. Garam hanya mengangkat sudut bibir. Setelah ibu dan anak pergi, ia menebak Lee pasti marah juga. Tapi suara ayah tirinya tetap menggaung di kepalanya. Tunggulah sebentar, dan ia akan menunjukkan cara membuat perempuan itu benar-benar hancur perlahan. Sementara itu, ketua kelas mulai curiga ada yang ganjil pada Garam. Awalnya ia mengira Garam cuma gadis desa yang sok benar, tapi kini jelas terlihat bahwa sasaran sebenarnya adalah Son Eun-jin. Garam selalu mengklaim menghukum yang jahat, namun nadanya terdengar seperti alasan warisan dari seseorang di belakang layar. Kejadian hari ini tidak tampak kebetulan. Pada saat itulah Son Eun-jin bergegas masuk, meledak dengan amarah, mempersoalkan lamanya ketua kelas mencari guru, seolah-olah dengan waktu sebanyak itu bisa membawa satu truk penuh pengawas. Ketua kelas menanggapi datar, menyebut tidak punya surat izin mengemudi truk, jadi tidak bisa mengangkut siapa-siapa. Eun-jin memutar mata, menuduhnya sengaja menghindar karena takut terlihat bersama guru lalu diserang Garam. Dan dengan temperamen seperti itu, jelas tidak akan diam dipukul. Jika terjadi, kedoknya akan terbuka. Raut ketua kelas langsung dingin. Sebuah buku melayang menghantam wajah Eun-jin disusul satu tendangan keras yang hampir menandingi hantaman Garam. Ia bahkan menambahkan sindiran halus, mempertanyakan apa yang bisa Eun-jin lakukan bila ini memang disengaja. Selama ini rupanya terlalu lunak. Jangan lupa soal keluarga, tubuh, dan seluruh paket hidupnya yang serba pas-pasan. Satu-satunya yang bisa dibanggakan Eun-jin hanyalah kakak yang berandalan. Maka pergilah menangis padanya selagi sempat.
Yunjin terhuyung pergi, meninggalkan ketua kelas dengan wajah yang makin gelap. Pikirannya melayang pada wakil presiden Lee. Untuk seorang ayah yang kehilangan putri, ketenangan setegar itu terasa tidak normal. Jika benar Garam orangnya wakil presiden Lee, maka serangan balasan geng sekolah akan membongkar identitasnya. Setelah itu rencana berikutnya bisa disusun. Sementara itu nasib Son Eun-jin malah bertambah buruk. Bahkan pemimpin geng sekolah ikut menertawakannya. Ia manyun dan merengek minta dibalaskan. Tetapi sang pemimpin tidak berminat sama sekali, mengakui hanya mau bertarung jika lawannya menarik. Eun-jin kehabisan kata. Dengan kesal, ia mengeluarkan foto Garam. Mata sang pemimpin langsung berbinar. Ternyata Garam termasuk lingkar kasus Putri Lee. Tak lama Garam pun terkepung oleh geng itu. Penyergapan siap dimulai. Namun satu kepalan ringan saja sudah membuat preman terdekat terlempar. Sisanya membeku tak percaya. Secara umum kekuatan fisik perempuan sekitar 60% dari laki-laki pada kondisi setara. Garam berbeda. Tubuh hasil eksperimen membolehkan kendali adrenalin sesuka hati. Setiap pukulannya memuat daya setara petinju kelas berat. Para anggota geng tersengal ketakutan. Ada yang sampai merintih ingin pulang ke pelukan ibu. Mendengar itu, pemimpin marah, jumlah mereka banyak, untuk apa gentar? Garam justru melirik ke dinding. Sekejap kemudian ia berlari, menapak dinding, dan memanfaatkan momentum untuk berlari di atasnya. Gerak cepat itu menyeimbangkan tubuh. Otot-otot menggulung seperti predator siap menerkam. Sebelum ada yang sempat bereaksi, lututnya melesat dan menghantam dada seorang preman. Rambut korban ditangkap, lalu rangkaian pukulan brutal menghajar tanpa ampun. Yang lain terpaku dengan rahang ternganga. Seorang preman yang terbakar amarah meraung dan menerjang. Di saat itu kemampuan kedua Garam aktif. Dunia di sekelilingnya melambat. Refleksnya menembus batas manusia. Uji rekam menunjukkan waktu reaksi hanya 27 milidetik, 10 kali lebih cepat dari normal. Artinya, meski dikeroyok, ia bisa bertarung tanpa berkeringat. Tiba-tiba ada yang mencengkram Garam dari belakang. Seorang lagi melaju dari depan menuntut balas. Garam memutar sedikit dan lolos begitu saja. Ia membalik, mengayunkan tendangan yang membuat lawan sempoyongan. Tangannya lalu mencengkeram ke bawah, menggenggam sekeras baja. Jeritan pecah, pegangan lawan rontok seketika. Garam tidak melepasnya. Genggamannya diperas lebih kencang, sampai bunyi retak mengoyak udara dan tulang menghancur. Preman yang tadi memeluknya pucat setengah mati. Ia berbalik lari sambil memaki si gila. Garam tidak berniat membiarkannya kabur. Ia melesat, mengambil beberapa langkah dan mengeksekusi tendangan terbang yang membuatnya pincang, terjerembab tepat di kaki pemimpin geng. Ia meraung minta diselamatkan. Kini tinggal pemimpin lawan terakhir yang tersisa. Mata Garam berbinar oleh kegembiraan. Pemimpin geng membeku. Ia mengira lawannya gampang, tapi yang terjadi justru pertunjukan seperti petinju profesional yang merontokkan anak buahnya dalam hitungan detik. Bukan cuma Son Eun-jin yang gemetar. Pemimpin sendiri ingin mundur. Bagaimana mungkin menang melawan monster seperti ini? Niat kabur langsung terbaca dan Garam menyeringai, menantang untuk mencoba lari karena perburuan adalah keahliannya. Lari kemanapun, jejaknya akan dikejar sampai lunas. Ketakutan memenuhi mata lawan. Ia mengepal, siap nekat. Yang tidak diduga Garam, pemimpin ini memang punya kemampuan, gelarnya tidak kosong. Beberapa pukulannya dihindari beruntun, namun satu sergapannya menangkap celah di udara dan mendarat telak ke lengan Garam, melemparnya hingga sekitar 5 meter. Memandangi memar yang mulai muncul, senyum Garam justru melebar. Baiklah, saatnya serius. Tersulut ejekan, pemimpin menghantam dengan 2 pukulan berat, keduanya meleset. Garam meluncur lewat seperti asap, lalu menangkap pola gerak, memutar kuda-kuda, dan mengeksekusi pukulan telak ke ulu hati. Pemimpin sempat menangkis dengan lengan, tapi tenaga pukulan merambat seperti gelombang kejut dan menghajar organ dalam. Ia terseret beberapa langkah sambil mengeratkan gigi, menahan nyeri. Kepala Garam miring kecil, kaget karena blokiran itu masih bisa dilakukan. Pemimpin tidak paham dari mana kekuatan ganas ini muncul, namun ia menyeringai. Menganggap itu batasnya. Mata Garam menyipit. Ia mempertanyakan apa yang lucu, sementara lawan menilai daya hantamnya masih kalah dari lawan besar lain yang dulu ia kalahkan saat merebut posisi bos. Dengan rasa percaya diri itu, ia kembali menerjang. 2 pukulan cepat meluncur. Di luar dugaan, ritmenya mulai menandingi. Ia menyadari Garam melambat, mungkin kehabisan tenaga setelah keributan sebelumnya. Serangan ditekan terus, stamina diperas habis-habisan. Benar saja, saat menghindar, kaki Garam tersangkut skuter di belakangnya. Melihat celah itu, pemimpin menghimpun seluruh tenaga ke satu pukulan masif. Dalam detik berikutnya, sosok Garam lenyap dari titik pandang. Ia menengadah kaget. Garam sudah berada beberapa meter di depan, bahkan sebelum ia sempat berkedip, dan kepalan tangannya tinggal sejengkal dari wajah lawan. Inilah kemampuan ketiganya yang menakutkan.
ledakan tenaga kaki yang tak tertandingi. Bagi yang menonton, Garam tampak seperti berpindah tempat seketika. Son Eun-jin mulai hilang akal. Jika pemimpin geng saja tak sanggup, giliran berikutnya jelas jatuh padanya. Pemimpin mendorong Eun-jin ke samping, mengembalikan keputusan. Kalau mau melawan, lakukan sendiri. Garam justru semakin bersemangat, tidak menyangka lawan mampu bertahan sejauh itu, gairahnya naik, kepala pemimpin berpacu. Bila adu tenaga sia-sia, maka licik adalah jalan. Kuda-kuda Garam terlalu tinggi, serudukan ke kaki bisa jadi peluang. Ia bangkit, memancing pukulan palsu, lalu tiba-tiba menerjang dan melilit kedua kaki Garam. Tubuh Garam membentur tanah, lehernya ditindih kuat. Ancaman maut diludahkan di muka. Saat tampak terpojok, otot kaki Garam menegang tajam. Keseimbangan lawan hancur seketika. Dalam satu gerak mulus, kakinya mengait, tubuh memutar, dan posisi dibalik. Pemimpin bahkan tidak paham seberapa cepat semua itu terjadi. Kini ia yang berada di bawah. Sekejap kemudian, lengan terkunci rapi, kuncian siku yang membuat tubuh tak berkutik. Secara murni fisik, keterampilan bertarung Garam bukan yang paling megah. Namun penguasaan teknik gulat berhasilnya nyaris tanpa celak, dan refleksnya sekelas kucing liar. Orang normal mustahil menjatuhkannya, dan jika ada yang berhasil, itu karena Garam sengaja memberi peluang demi kesenangan. Pandangannya jatuh ke pemimpin geng, sinis mengabarkan konsekuensi. Membawa duel ke tanah berarti siap menyambut tulang yang patah, ketakutan memuncak. Ia menyerah sambil menjerit. Bagi Garam, itu justru aba-aba mulai. Jemarinya mengerat sedikit, bunyi tulang berderak memotong udara, berbaur dengan jeritan melengking. 3 preman lain yang tersisa sadar betapa beruntungnya mereka, lalu kabur tunggang langgang. Pemimpin tergeletak dengan mata kosong menyaksikan anak buahnya lari tanpa menoleh. Tawa gelap Garam mengambang, mengomentari betapa geng Son Eun-jin tidak punya loyalitas. Meski lawan di hadapannya juga tidak lebih baik, tatapannya lalu menyala oleh kesenangan bengkok. Ada gagasan untuk mematahkan semua anggota badan dan mengubahnya jadi boneka guling manusia. Pemimpin memelas berani menawarkan kompromi agar tidak dibuat cacat permanen. Tanggung jawab ia lempar kembali. Konsep tanggung jawab tidak tercantum dalam kamus Garam. Yang ada hanyalah hasrat membunuh. Beberapa detik kemudian, serangkaian bunyi basah memekakkan. Sendi-sendi terpuntir ke arah yang mustahil. Tubuh itu tergeletak seperti boneka rusak. Mata Garam berkilat menikmati pemandangan yang dianggapnya indah. Tanpa aba-aba, satu tendangan brutal menghantam selangkangan lawan. Ia menuntut balasan atas masa lalu korban-korban lain, mempertanyakan pernahkah mereka membayangkan hari seperti ini. Pemimpin bergetar, mengira Garam adalah teman salah satu korbannya. Tawa gelap Garam menepis, mengaku datang dari utara seorang diri dan menyebut ini sekadar hobi. Kepala dimiringkan, rasa ingin tahu yang mengerikan mengalir. Ia selalu penasaran mengapa lelaki kuat bisa menangis seperti bayi ketika dihantam di titik itu. Pencarian jawabannya membawanya pada kesimpulan bahwa bagian itu setara ovarium pada perempuan. Artinya sebentar lagi rasa perut terpuntir yang sejati akan dirasakan. Kecintaan belajar menuntunnya pada percobaan langsung. Wajah lawan melintir, air mata bercampur keringat. Jeritannya justru menambah lebar senyum Garam. Bagi telinganya itu musik. Satu remasan terakhir, lalu sunyi. Yang tersisa di jalan tampak seperti karya setan. Di sisi lain, Son Eun-jin dan 2 temannya sudah kehabisan napas. Mereka menoleh bingung karena tak ada suara lagi dari lokasi perkelahian. Anehnya, jalan lebar itu mendadak lengang. Tidak ada satupun pejalan kaki. Tak ada bantuan, tak ada saksi. Eun-jin bergumam parau bahwa sebelum mereka datang, bos sudah merapikan area supaya tidak ada yang mengganggu. Gadis berambut pendek memutar bola mata, menyindir seperti sedang menggali kubur sendiri. Gadis berambut hitam tiba-tiba kaku. Ia menyadari Garam hilang dari pandangan. Eun-jin menoleh panik. Tanah dipenuhi preman pingsan, bulu kuduknya meremang. Insting menyuruh lari, namun prediksi itu tepat. Belum 2 langkah, Garam melesat dari depan, menaiki hoverboard, menghantam Eun-jin. Tubuh itu berguling beberapa kali sebelum berhenti. Tangan menekan kaki, jerit nyeri meledak. Kepala Garam miring polos. Ia menyindir bahwa orang seharusnya memperhatikan arah lari, menyalahkan orang lain percuma jika sengaja menabrakkan diri. Gadis berambut hitam terengah tak percaya bagaimana Garam bisa muncul di depan. Garam santai menjelaskan, skuter itu terlihat menyenangkan jadi ia memutar sedikit. Senyumnya melebar, sorot mata berkilat. Acara utama dimulai. Permintaannya sederhana, buatlah ini seru. Di mata gadis-gadis yang ketakutan, ia bukan lagi manusia. Ia iblis di atas roda. Pikiran mereka tinggal satu, yaitu kabur. Garam memutar throttle dengan sentakan ringan. Kendaraan melesat lagi. Satu kepala diraih dari rambut lalu digesekkan ke aspal, wajah digilas seperti kertas ampelas. 2 lainnya terpaku ngeri. Garam menyeringai, mengolok lari karena roda selalu lebih cepat dari kaki.
Kejeniusan sinis itu ditutup oleh ajakan siapa lagi yang mau facial aspal dijanjikan ekstra halus. Ketiganya sontak berlutut ketakutan. Tatapan Garam mendingin. Ia menuntut jawaban tentang rencana mereka yang tadi berniat menelanjanginya. Setelah itu apa langkah berikutnya? Tidak ada yang berani bersuara. Perintah berikutnya jelas, serahkan ponsel. Eunjin masih berani bertanya alasan. Garam menjawab dengan tendangan tajam ke paha. Jeritannya menggema. Jika diminta menyerahkan, maka serahkan. Tubuh Eunjin bergetar saat akhirnya mengulurkan ponsel. Begitu galeri terbuka, pandangan Garam mengeras. Sesuai dugaan, puluhan foto curian dan editan keji tersimpan. Pertanyaan mengalir tentang permainan pemerasan. Alasan menyimpan banyak foto anak perempuan. Saat Eunjin bungkam, satu tendangan lagi mendarat. Ada dugaan bahwa foto Garam juga segera masuk daftar barang bukti palsu itu sebagai alat tekan. Tersengal oleh sakit, Eunjin hanya mampu terbata mengakui. Kaki Garam akhirnya tenang. Pada kenyataannya, Garam sendiri tidak betul-betul memahami konsep malu. Akibat jadi bahan eksperimen, rasa di tubuh Garam sudah lama tumpul. Tapi melihat betapa berartinya foto-foto itu bagi lawan, sebuah ide muncul. Mungkin barang bukti ini bisa menggantikan cara langsung ayah tirinya. Ia sempat mengembalikan ponsel pada Eunjin, lalu secepat kilat merebutnya lagi dan menimbang-nimbang perangkat itu di tangan. Niatnya mengeras. Mulai hari ini, ia ingin bermain sebagai pengambil gambar. Setelah menelusuri galeri, ia menilai memotret hal-hal busuk semacam itu terlihat menghibur. Pilihannya dibuat sederhana, bekerja sama dan mengaku di depan kamera, atau pingsan dulu lalu ekspresi ketakutan beserta pengakuan akan direkam juga. Bagaimanapun, kendali pemakaian tetap di tangannya. Gadis berambut hitam langsung memohon. Panik memercik di mata, janji apapun dilontarkan agar tidak direkam. Jawaban Garam berupa tendangan keras, pilihan kedua dianggap sudah dipilih. Dua yang lain membeku seperti melihat iblis. Peringatan terakhir dilontarkan tanpa emosi. Kalau mereka tak memilih, maka keputusan akan diambil untuk mereka. Son Eunjin menggertakkan gigi dan pingsan di tempat. Ujungnya, Wakil Presiden Lee harus turun tangan membereskan kekacauan. Rencana aslinya memanfaatkan ketumpulan rasa sakit dan rasa malu Garam untuk membiarkannya dibuli beberapa minggu, lalu menggelar semacam sidang anti-bullying. Selama hakim sudah diberi pelicin, hukuman Eunjin cukup kerja sosial. Lokasinya sebuah pulau khusus penyandang disabilitas, kenyataannya pulau itu cuma kedok fasilitas hantu. Di sana kakak beradik Son akan benar-benar belajar arti neraka, 200 jam siksaan tanpa jeda, lalu kecelakaan panggung yang menghapus semua jejak. Kini rencana itu porak-poranda. Kepala operasi sejak awal curiga Garam tidak bisa dipercaya, dan sekarang ia harus menyusun ulang semuanya. Saat itulah Garam masuk sambil bersenandung ringan. Amarah kepala operasi meluap, mengingatkan betapa pentingnya rencana balas dendam bagi Lee dan mempertanyakan alasan merusaknya di hari pertama. Garam hanya mengangkat senyum tipis dan menyebut punya rencana yang lebih baik. Kepala operasi siap memaki, tetapi Lee memotong dan mengajak bicara di kantor dulu. Tak ada yang menyangka begitu masuk, para pengawal Lee langsung membanting Garam ke lantai. Tuduhan dianggap sudah jelas, membuat onar sejak hari pertama. Lingkaran pria dewasa mengepung satu perempuan yang tampak lemah, terasa berlebihan namun dilakukan tanpa ragu. Di mata ayah tiri, rasa kecewa semakin tebal. Ia mengaku terpaksa memakai cara ini dan sudah memperingatkan agar tidak mengacau, tetapi Garam tetap memilih memancing keributan. Moncong pistol diangkat ke arah anak asuhnya, menanyakan apakah masih ada kata terakhir. Jawaban Garam lugas, rencana kepala operasi sampah. Janji awal adalah mengembalikan semua yang dialami putrinya pada para pelaku, sementara pendekatan itu mustahil mewujudkannya. Wajah Lee sempat heran dan Garam menekan lebih jauh. Ada unsur penghinaan yang hilang. Ia meminta Lee mengingat catatan harian almarhum putrinya, betapa menjijikannya perlakuan mereka, sampai memaksa merangkak ke toilet lelaki di depan sekolah. Level penghinaan itulah utang yang harus ditagih dari Son Eunjin. Penghinaan hanya bekerja jika ada penonton. Disitulah balas dendam menjadi sempurna. Mengasingkan Eunjin ke pulau itu justru terlalu ringan. Rasa kecewa pada Lee ikut terucap, di satu sisi meneriakkan balas dendam tanpa batas, di sisi lain takut meninggalkan jejak. Sikap itu setengah hati dan melenceng dari tujuan awal. Lee terdiam. Sesaat kemudian, ia menimbang sesuatu. Dengan cedera otak seperti yang dimiliki Garam, rasa malu tidak ada. Bagaimana ia bisa merasakan penghinaan orang lain? Garam menjawab ia memang tidak bisa merasakan, tetapi bisa menikmatinya. Melihat wajah gadis muda yang meringis jijik saja sudah membuat denyut jantungnya memacu adrenalin. Ia meminta kepercayaan untuk membuat balas dendam menjadi sempurna dengan syarat semua terjadi di sekolah. Lee berpikir sekejap dan menyetujui usulan Garam. Argumennya terdengar cukup meyakinkan untuk saat ini, namun peringatan tetap dilempar. Jika ada permainan kotor, peluru akan jadi bahasa terakhir. Garam lalu memaparkan rencana lengkap.
Lee dan kepala operasi sempat tak bersuara, tetapi tatapan Lee menandakan kepuasan. Keputusan diambil untuk mengikuti rencana Garam. Langkah pertama adalah menghubungi orang tua Son Eun-jin. Sesaat kemudian, Lee ingin berbicara berdua. Para lelaki bersenjata gelisah melihat atasannya berniat menghadapi Garam sendiri, tetapi perintah tegas membuat mereka keluar ruangan. Begitu borgol dilepas, Garam meregangkan tubuh santai, siap melontarkan canda, namun Lee hanya menanyakan alasan ia berhenti mempersalahkannya. Garam mengira pengakuan itu mengacu pada rencana baru. Kenyataannya, Lee paham hanya Garam yang benar-benar mengerti jenis balas dendam yang ia inginkan, sehingga rencana ini pantas dipercaya. Kendali penuh pun diserahkan kepadanya dengan syarat semua eksekusi hanya dengan izin. Garam mengangguk patuh, menunduk berterima kasih atas kesempatan tersebut. Ia kemudian mengeluarkan flash drive dari saku. Isinya rekaman audio yang diminta Lee sebelumnya. Lee tidak menyangka pengumpulan bukti secepat itu, dan Garam menyarankan untuk langsung memutar rekaman ke-6, menyebut momen runtuhnya mental para pembuli sebagai karya puncak. Saat drive ditancapkan, jerit kesakitan memenuhi ruangan. Garam baru menyadari sisi lain Lee. Ia mendengarkan tanpa kata air mata mengalir. Di bangsal rumah sakit, ibu preman yang babak belur benar-benar runtuh. Ayah kandung Son Eun-jin sibuk menekan sana-sini menyiapkan gugatan terhadap Garam dengan biaya apapun. Usai menutup telepon, nyaris pecah sendiri oleh marah yang tak berdaya. Eun-jin tidak berani jujur karena Garam memegang satu hal yang paling ia takutkan, peringatan tentang rahasia yang masih ada di genggaman cukup untuk membungkam. Dalam isak, Eun-jin tetap mengaku baik-baik saja. Tak lama, ponsel ayahnya kembali berdering. Penelpon mengaku sebagai wali sah Garam. Setelah obrolan singkat, kedua orang tua pergi ke gedung yang ditentukan. Mereka mengira pertemuan itu ajang damai. Begitu memasuki ruang rapat, langkah membeku. Sosok di hadapan memperkenalkan diri sebagai ayah tiri Garam, Lee Mong-jun. Barulah orang tua pelaku sadar, gadis yang mereka siksa berulang adalah anak tiri pejabat puncak konglomerat terbesar. Meski terguncang, sang ayah menguatkan diri dan menuntut jawaban, menanyakan apakah Lee datang demi membalas kematian putrinya. Lee menanggapinya dengan tenang, mengingatkan bahwa ia sudah memaafkan di panggung, mana mungkin mencari balas. Pria itu tidak percaya. Sebagai bukti tidak terlibat, ia menuntut penyelesaian yang memuaskan sambil mengancam akan membuka fakta pemakaian anak di bawah umur untuk balas dendam yang bisa menghancurkan peluang Lee merebut kursi presiden konglomerat. Tatapan Lee mendingin, ia lalu menguraikan usulan kompensasi. Ia mendengar perusahaan pihak lawan hendak berekspansi ke Asia Tenggara. Grupnya siap mendukung penuh. Pandangan dialihkan ke ibu Eun-jin. Kabar tentang kegemaran merek-merek mewah membuatnya menawarkan peningkatan status ke VVVIP jika kesepakatan diambil. Si ibu meradang merasa diremehkan. Lee melanjutkan, riwayat kanker di keluarga lawan, terutama sang nenek yang baru menjalani operasi kolorektal, membuatnya menawarkan jaminan perawatan seumur hidup di rumah sakit kanker terbaik milik grup. Di atas itu semua, opsi paling langsung disajikan. Jentikan jari memanggil anak buah membawa beberapa koper, isinya tebal oleh uang tunai. Uang tak bisa menghapus luka, tapi kurang lebih 2 miliar ada di sana, ditambah sebuah penthouse mewah senilai 5 miliar. Pertanyaan diajukan apakah jumlah itu memadai untuk saat ini. Tak terduga, si ayah tertawa lebar, mengakui kemampuan Lee membaca manusia, sambil menyelipkan sindiran getir tentang putranya yang sudah kehilangan satu sisi kelelakian dan kekhawatiran itu sejak lama. Ia bahkan berseloroh untuk sekalian melepaskan sisi satunya, sampai si ibu membisikkan sesuatu. Naluri si ibu menangkap ada yang janggal. Sang ayah menenangkan, sadar ada yang tidak beres namun meminta istrinya mengikuti alur. Ia lalu menanyakan apakah perjanjian bisa ditandatangani saat itu juga. Lee menyebut 2 syarat. Pertama, insiden perundungan harus dirahasiakan rapat-rapat. Pria itu setuju tanpa jeda. Syarat kedua, menyusul bersama daun pintu yang terbuka. Garam harus tetap bersekolah di situ. Dari sini diharapkan mereka paham bahwa anak tirinya belum bisa beradaptasi dengan hidup di Korea dan butuh teman penopang. Peran itu diminta dari Son Eun-jin memanfaatkan kedekatan orang tua dengan kepala sekolah. Sebelum jawaban keluar, Garam menyela dengan nada datar penuh kalkulasi. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kekerasan yang menimpa anak mereka dan mengajukan penebusan dalam bentuk kesempatan. Janji dibuat untuk tetap berteman dengan Eun-jin sampai lulus, mengikatnya sebagai simpul kerja sama 2 keluarga. Permintaan itu disampaikan dengan intensitas yang tampak tulus. Melihat Garam seolah antusias berdamai, wajah pasangan itu justru dipenuhi ketamakan. Mereka merasa menang
menang, hak untuk mempermainkan Eunjin seakan aman kembali. Kegembiraan itu terlalu cepat. Di balik senyum tipis Garam, kartu foto di tangannya belum ditunjukkan. Dengan 2 lapis perlindungan, ia bisa memburu balas dendam tanpa rem. Gadis berambut keriting yang biasa membuntuti mereka ikut bersemangat. Ia membayangkan Garam akan berlutut memohon pada orang tua, terutama setelah kakaknya sendiri hancur. Jika Garam dibuang, ia yang tertawa terakhir. Pada malam-malam yang lain, Lee selalu terjaga oleh mimpi buruk tentang putrinya yang dibuli. Meski benci membaca catatan harian itu, setiap lembar menempelkan ulang siksaan yang pernah terjadi. Rencana balas dendam masuk fase kedua. Lee bertanya kenapa Garam belum tidur. Jawabannya sederhana. Terlalu bersemangat membayangkan permainan dengan Son Eun-jin. Lee tidak banyak bicara, hanya memerintahkan agar semua milik keluarga Son dihancurkan. Senyum Garam melebar, janji penyelesaian dilontarkan. Esoknya, satu sekolah riuh. Kemarin ada yang dibuat pincang, tetapi hari ini kelas tetap dihadiri tanpa cacat. Son Eun-jin sendiri tidak paham. Ayahnya semalam memerintah agar ia akur dengan Garam dan itu wajib membuatnya makin buntu. Amarahnya membara, namun ketidakberanian menahan lidahnya. Mendadak Garam berdiri. Lutut Eun-jin bergetar. Perintah meluncur. Eun-jin diminta membawa 2 pengikut kecilnya ke loker untuk berkumpul. Gadis berambut keriting ikut bingung. Tak lama mereka bertiga sudah berkumpul. Dengan suara kecil, Eun-jin menanyakan apa yang harus dilakukan. Garam menenangkan bahwa ini untuk menunjukkan itikat baik agar rukun. Lalu ia menyebut akan bermain permainan kecil yang disukai semua orang. Permainan jalan-jalan anjing. Son Eun-jin membatu di tempat. Gadis berambut hitam berbisik, takut tebakan di kepalanya benar. Garam tersenyum santai, menyangkal kesan yang paling buruk, lalu menghela napas pelan. Nyatanya ini tetap permainan berjalan dengan tali di leher. Teman-teman yang menyaksikan tak percaya. Melakukan ini di lingkungan sekolah terdengar gila. Langkah berikutnya, peran dibagi. Salah satu yang tampak usil cocok menjadi Beagle, wajah memanjang Eun-jin dianggap pas sebagai Doberman. Dan terakhir, si Eun-jin sendiri jelas ditempatkan sebagai Chihuahua. Eun-jin tak percaya telinga sendiri dan menepis kerah itu spontan. Garam cemberut menyebut kerah itu mahal. Dalam kebingungan, Eun-jin mengancam akan mengadu pada ayah. Garam menuntut kompensasi lain jika tidak mau bermain, sesuatu untuk menghibur hati yang kecewa. Eun-jin tersentak dan bertanya maksudnya. Garam menyinggung kebiasaan Eun-jin mengunggah foto harian di media sosial, lalu bertanya konten apa yang layak diunggah hari ini. Ia mengingatkan semua foto yang semalam mereka ambil bersama. Jika diunggah, harusnya tidak apa-apa, bukan. Panik, Eun-jin meraih ponsel Garam dan meminta maaf bertubi-tubi. Raut Garam mengeras, mengingatkan bahwa teman semestinya saling mendukung, bukan melawan. Karena Eun-jin tampak tidak ingin berteman, maka jika tidak ikut bermain, foto-foto itu akan naik. Ketakutan mematikan perlawanan. Eun-jin mengambil kerah dari lantai. Perintah pun ditegaskan untuk mulai berjalan bersama. Tali menjerat leher dan merangkak pelan mengelilingi halaman sekolah menjadi kenyataan. Tak ada satupun siswa yang menghentikan. Tepuk tangan justru berdatangan. Semua tahu ia pernah jadi pembuli yang mendorong putri wakil presiden ke jurang. Bagi mereka ini sekadar keadilan yang kembali. Bisik-bisik di sekitar memekikkan rasa malu. Eun-jin berteriak bahwa jika kakaknya pulih, semua akan habis. Kalimat itu dipotong oleh sepakan Garam yang menjatuhkannya. Anjing yang baik tidak menyalak tanpa izin. Kalau perlu, moncong bisa dipasangi pengikat. Garam beralih pada salah satu gadis berandalan di dekat situ, mempertanyakan wajahnya yang bosan merekam, dan menawarkan peran Beagle sebagai gantinya. Gadis itu menggeleng ketakutan. Garam menutup adegan dengan pernyataan bahwa kegiatan ini mendapat persetujuan penuh dari peserta. Chihuahua diperintah merangkak lebih cepat. Target berikutnya adalah kelas anak laki-laki sebelum bel berbunyi. Keringat dingin mengalir di wajah Eun-jin. Keinginannya untuk mundur jelas, tetapi kaki tidak punya pilihan. Garam menyeringai santai, merasa urusan sepele, sambil menyinggung masa lalu yang menyeret korban ke toilet laki-laki. Son Eun-jin langsung kaku, bingung dari mana Garam tahu aib itu. Garam tidak menunggu jawaban, menyeretnya pelan sambil menegaskan bahwa anjing tidak bicara, dan jika enggan bergerak, seretan paksa akan bekerja. Mereka meluncur menuju kelas anak laki-laki, membuat para siswa melongo, sebagian berbisik heran, apakah sekarang perempuan benar-benar merekam konten segila itu? Sebagian lain menilai terang-terangan sebagai perundungan. Seorang cowok pirang menghadang santai dan menanyakan situasi. Garam menatap geli, memperkenalkan Son Eun-jin sebagai anjing kecilnya, lalu menyebut si pirang sebagai teman cowok pertamanya di Korea.
Eunjin tambah bingung, apalagi menyadari ketua angkatan baru itu justru tertawa berdampingan dengan Garam. Tali leher berpindah ke tangan cowok pirang membuat Eunjin hampir meledak karena merasa dilecehkan. Cowok pirang berdesah mencibir anjing yang bisa bicara, sementara Garam menajamkan nada, mengingatkan betapa mudahnya tombol unggah ditekan. Tarikan pertama pada tali memicu jeritan refleks Eunjin dan si pirang menyahut bahwa suara itulah yang pantas untuk anjing. Ancaman tentang kakak gangster keluar, tapi si pirang tidak gentar, menyindir kebiasaan bersembunyi di belakang nama keluarga, bahkan mengaku tangannya masih gatal saat mengingat diajarkan pendisiplinan dulu. Eunjin mencoba membela diri, namun Garam menunjuk antrean wajah memar, orang-orang yang dulu dihajar kakaknya. Garam menertibkan barisan, menetapkan tarif 1.000 won untuk setiap tarikan tali, mengejar keuntungan kecil berulang. Lorong berubah riuh oleh keluhan nyeri, sementara arus dompet dan gengsi berganti tangan. Usai sesi, suasana hati Garam ringan, menanyakan pada Eunjin apakah permainan terasa menyenangkan dan hanya mendapat keheningan beku. Garam beralih pada Moon Hae-jin, memuji keuletannya yang masih sempat membaca setelah kelas, membuat Hae-jin tersentak kecil dan mengencangkan bahu. Garam berlaga iseng, berseloroh bahwa anjing konon bisa membuat puisi setelah 3 tahun sekolah, lantas menambahkan ide agar menggonggong di dekat Hae-jin demi mengeluarkan jawaban ujian sambil mengingatkan nasib foto-foto jika pertunjukan setengah hati. Eunjin pun menggonggong ketakutan, sementara Hae-jin mengulang mantra tidak melihat apa-apa meski gonggongan makin keras dan tatapan teman-teman berputar tidak percaya. Hae-jin mendidih, mematahkan pulpen di atas meja, menuntut Garam mengungkap maunya, dan Garam menjawab enteng bahwa ia hanya sedang mengajak anjingnya jalan, lengkap dengan obrolan soal vaksin agar si Chihuahua tidak menggigit. Hae-jin malas menanggapi dan mengayun pergi, disusul senyum miring Garam yang menikmati reaksi. Di kepala Hae-jin, kepastian mengeras bahwa Garam dibekingi wakil Presiden Lee dan target berikutnya jelas ada namanya, sehingga rencana balasan harus dipikirkan cepat. Di sisi lain, pikiran bengkok melintas. Jika nikotin sering dibilang lebih beracun dari sianida, rokok di tangan seharusnya lebih mematikan. Namun subjek uji coba di depannya tetap baik-baik saja. Mengabaikan dosis terasa curang, jadi ia ingin mencoba menelan, lalu memaksa Eunjin menahan korban, sementara 2 batang rokok dijejalkan dengan logika muntah cepat akan menyelamatkan. Moon Hae-jin, putri kedua direktur rumah sakit, hadir sebagai target berikut Garam, lahir dengan kebiasaan kerja kotor yang rapi dan tersembunyi. Ada rumor ia ingin masuk akademi olahraga namun dipaksa kuliah kedokteran oleh ayahnya, detail yang terasa berguna. Wakil Presiden Lee menanyakan pendapat dan seperti biasa inspirasi datang cepat. Garam meminta persetujuan atas metodenya. Sejak hari itu tiap jam istirahat, tatapan Garam membuntuti Hae-jin kemanapun melangkah. Pada suatu siang, Hae-jin membanting meja dan menuntut tujuan penguntitan, lalu Garam menyinggung betapa kelas hanya tersisa mereka berdua, sementara yang lain sekadar pergi makan siang. Pertanyaan tajam berbalas godaan dengan Garam menyebut pembunuh yang tetap santai, membaca sebagai pemandangan mengesankan. Hae-jin menegakkan dagu, menyangkal tuduhan membunuh, menyebut korban mengakhiri hidup sendiri, tetapi Garam menyayat balik, mengingatkan dorongan yang membuatnya ke tepi. Murka Hae-jin meledak, namun hari-hari berikutnya Garam terus mengusik. Saat pura-pura tuli tak mempan, Garam mencoret penuh buku catatannya. Makian lolos disambut cemberut pura-pura polos dari Garam yang merasa niat membantu dibalas kata-kata kejam. Teman-teman mulai menyadari ada yang janggal pada Hae-jin, sisi yang belum pernah mereka lihat. Di dekat tong sampah, Hae-jin memaki orang tua Garam lalu menendang sampai bak penyimpanan penyok sebelum akhirnya menoleh tergesa memastikan Garam tidak melihat. Pikirannya berputar tentang loker yang dibobol dan buku referensi 80.000 won yang dihancurkan. Seraya membayangkan ini baru awal jerat mangsa. Ia memutuskan fokus menutup topeng agar sisi aslinya tidak terbuka sambil bertanya siapa yang sanggup menahan monster seperti itu. Keraguan lain menyusup, menganggap kabar kekuatan Garam omong kosong, lalu menuduh bahwa Otot sebenarnya hanyalah preman bayaran Lee, sehingga tidak ada yang perlu ditakuti. Keyakinan diri menguat kembali, apalagi ia pernah menjuarai kejuaraan dunia Taekwondo Junior 2 tahun silam dan mendominasi arena. Dan jika bukan karena paksaan kuliah, mungkin sudah berseragam tim nasional. Siap membalas, Hae-jin mendorong pintu kelas dan mendapati tatapan aneh, disusul ocehan lirih dari siswa di ambang pintu yang buru-buru diam saat diingatkan Hae-jin tepat di belakang. Ia menata senyum, menanyakan obrolan mereka, lalu melampiaskan emosi dengan hinaan kasar. Perburuan sumber rumor dimulai dan pikirannya sempat mengarah ke Garam, namun status murid pindahan membuatnya ragu mampu membalik opini secepat itu. Ia segera menatap Son Yoon-jin yang tak berani mengangkat kepala, memastikan target berikut, mendorongnya hingga jatuh, menekan leher dengan telapak, mengingatkan ancaman lama, lalu mengumbar hujan pukulan.
Ia menegaskan giliran Eunjin setelah Garam selesai dihajar sambil meyakinkan diri bahwa akar masalah tetap Garam dan hukuman harus keras. Keesokan hari, rencana bergerak. Garam bertanya santai kemana mereka melangkah. Hyejin menyebut giliran piket laboratorium membuat Garam heran karena tidak ada pemberitahuan guru. Hyejin menyuruh berhenti bertanya dan mengikuti saja. Begitu masuk lab, Garam menyapu ruangan. Hyejin mengunci pintu dengan tenang. Ia menyuruh bingkai baja dipindah ke meja, sementara tatapannya diam-diam mengunci botol asam klorida. Saat Garam berbalik, cairan korosif melayang, namun tubuhnya memutar dan lolos. Sepakan keras menyusul, diblok kilat oleh Garam, meninggalkan garis tipis darah di sudut bibir. Hyejin berulah puas, menyebut pertarungan baru menarik melawan petarung sungguhan. Garam menghapus darah, senyumnya malah cerah oleh gairah. Hitungan kuda-kuda yang stabil membuat Hyejin paham Garam tidak menggertak, mungkin tidak sekuat dirinya, tetapi jelas berbahaya. Hyejin menerjang duluan, mengayun tendangan kuat, dan Garam menyelinap melewati dengan mudah. Reputasi Hyejin sebagai monster yang sanggup mengirim 130 tendangan penuh tenaga per menit, cepat, dan cukup berat untuk mematahkan tulang, bertabrakan dengan kenyataan lain. Garam tampak defensif, namun ketenangan wajah dan timing yang bersih menunjukkan semua serangan sia-sia. Dengan ritme ini, stamina Hyejin yang akan habis duluan. Tawa Garam tumpah, mempertanyakan siapa yang menyudutkan lawan hanya untuk berhenti menyerang, sekaligus menyentil kesadaran bahwa tendangan kesayangan tidak mempan. Pukulan Garam melesat, mungkin tidak mengenai sempurna, namun kecepatannya menggentarkan, nyaris seperti teleportasi. Giliran dimulai dan Hyejin diusir mundur. Udara beriak oleh gelombang pukulan, membuatnya terseret beberapa langkah dengan panik membakar napas. Suara Garam mendadak berpindah ke sisi, membuatnya menoleh, hanya menyadari sosok di depan tadi, sekadar bayang tertinggal dan hantaman nyata melontarkannya beberapa meter. Tulang Hyejin terbukti keras, wajahnya tidak memar meski benturan. Garam memuji refleksnya, sementara Hyejin terpaku pada kekuatan dan kecepatan yang sulit dipercaya, kehilangan jejak gerak lawan di ruang sempit. Garam menyudutkan, menyindir bagaimana seni tendangan akan berguna di ruang terbatas seperti ini. Hyejin menelan takut, memaksa otak mencari celah dengan halangan di kiri kanan. Garam tampaknya hanya bisa menyerang dari depan. Seketika ia menangkap kedipan kecil, pola gerak. Setengah detik terbuka, satu tendangan memutus ritme, tetapi ekspresi Garam tidak berubah sedikit pun. Hyejin tersenyum getir dan percaya diri kembali. Pandangan Garam jatuh pada betis lawan yang gatal, ingin mengayun lagi, namun ia tidak terpancing. Hyejin meluncurkan tendangan berikutnya. Garam berdecak pelan, menganggap lawan mulai gelisah karena jarak, dan jika ia naik ke atas meja untuk menutup, Hyejin siap menumbangkan. Yang tidak diduga adalah keliaran improvisasi Garam. Dalam sekejap, satu pukulan penuh tenaga menembus dada, melemparkan Hyejin ke tumpukan peralatan dengan dentum logam. Garam menyeringai, sorot matanya menyala, merendahkan kepercayaan pada kaki panjang sebagai keistimewaan. Ia menegaskan bahwa pukulan barusan menggambarkan tenaga sesungguhnya dan tanpa blok nyawa bisa berakhir di sana. Hyejin percaya tidak ada bualan dalam nada itu. Insting kabur mengambil alih, namun rambutnya keburu ditangkap. Tubuhnya dijungkirkan, seperti kain lap. Garam menagih janji pertarungan sungguhan, mempertanyakan kenapa kini ingin lari, sembari menyebut ada pertunjukan kecil yang perlu disimak. Satu hentakan merobek habis kunci pintu, mengosongkan pikiran Hyejin atas garis batas manusiawi. Garam mengundang permainan benar-benar dan memerintahnya bangkit karena permainan belum selesai. Menatap senyum iblis itu, Hyejin menyapu ruangan sampai pandangan mengunci pada labu kerucut, kemudian melemparnya tanpa pikir. Lemparan meleset, namun hujan benda berikutnya menyusul, seperti bocah putus asa bermain dodgeball. Saat semua gagal, amarah mengambil alih, seragam disobek, kain dibalutkan ke kepalan, kaca lemari dihantam hingga pecah, dan segepok serpih kaca dikibas ke arah Garam. Terlalu banyak pecahan berterbangan, beberapa mengiris lengan dan bahu, sementara cipratan asam nyaris menyambar. Di titik itu, amarah Garam benar-benar bangkit. Hyejin masih tanpa malu menyambar beberapa botol asam, memutar tutup, lalu memeras kuat hingga 2 semburan menyilang terlepas. Gerak Garam cepat, namun tidak sedap cepat. Beberapa tetes mendarat di kulit, gelombang berikutnya dibendung dengan kursi, meski paha tetap tersiram. Saat botol habis, kursi itu melayang balik sebagai jawaban, disertai ejekan singkat bahwa gilirannya baru dimulai. Pilihan menipis, Hyejin mengangkat tangan pura-pura menyerah, namun belas kasih tidak tercantum di kamus Garam. Sorot matanya mengerucut, tubuhnya menukik, panik memaksa Hyejin menendang kursi sebagai penghalang dan Garam mengelak ringan. Saat Garam mengangkat kepala,
kepala, kursi sudah terangkat untuk hantaman dari atas, kembali meleset tanpa guna, tetapi Hyejin memanfaatkan momentum jatuhnya, meluncurkan tendangan terbang dengan bobot penuh untuk serangan pamungkas. Lengan, tulang rusuk, dan tulang selangka garam retak dihantam tendangan terbang. Moon Hee-jin bahkan jelas mendengar bunyi patah, kepercayaan dirinya langsung membumbung. Menurut nalarnya, Garam tak mungkin lanjut bertarung setelah itu. Namun saat ia maju ingin menuntaskan, satu pukulan santai dari Garam justru melemparnya melintasi ruangan. Hyejin menatap tak percaya. Tulang patah tetapi tak ada tanda melemah. Yang tidak ia tahu, Garam memang tidak merasakan sakit. Ia menganggap hutang sudah tercatat dan kini giliran menagih balasan. Suara Hyejin pecah oleh kebingungan, mempertanyakan bagaimana seseorang yang tulangnya retak masih bisa bergerak seperti itu. Tepat ketika Garam hendak menyerang lagi, ketukan terdengar di pintu. Hyejin membeku karena yakin guru sedang rapat dan melihat celah untuk kabur dari iblis ini. Garam hanya tersenyum kecil dan menyimpulkan dirinya hanya sempat melakukan satu gerakan. Hyejin mulai berceloteh cepat untuk mengulur waktu, mengangkat kuda-kuda, dan menunggu siapapun masuk. Garam menilai tinju bukan keahlian utama Hyejin karena bakat sejatinya berada pada teknik tendangan. Mata Hyejin membesar, lengan sudah dihajar, telapak kaki Garam sebelum sempat bereaksi. Anehnya tanpa rasa nyeri sesenti pun. Ketika rasa percaya diri itu naik, Garam melompat, tangan kiri mengunci kepala dan siku menghantam brutal. Dunia gelap seketika. Tubuh Hyejin terbang beberapa meter sebelum menghantam lantai. Garam tersenyum tipis, mengaku tadi sengaja membiarkan kakinya tertangkap agar bisa mengembalikan dengan caranya sendiri. Ketukan di luar makin keras, tetapi tidak terdengar tanda pintu akan dibuka. Jadi sampai saatnya tiba, ia memutuskan mengajak bersenang-senang sungguhan. Saat kelopak mata Hyejin terangkat pelan, panik menyambar karena ada jeda gelap barusan. Ia menoleh mencari Garam, lalu sadar Garam sudah duduk di atas punggungnya. Ia berusaha meronta, tetapi pergelangan tangannya terpaku kuat. Jeritan tanpa henti justru menggesek syaraf Garam. Kesal, Garam menarik pakaian bagian belakang hingga naik, wajah Hyejin memerah, napasnya koyak. Garam meraih kepingan kaca yang berserakan, menaburkannya di punggung telanjang seperti versi bengkok dari taburan garam, kemudian menarik kembali kain dan menekan lutut dengan berat. Secara tekanan, mata Hyejin berputar putih. Teriakan membelah ruang laboratorium, nyaring dan mentah. Garam terus menggerus lututnya, derit kaca beradu dengan lantai, setiap gerak memeras air mata. Rasa sakit bercampur putus asa menetes tanpa henti. Hyejin memaki dan Garam menilai keberanian memaki berarti hukuman belum cukup. Tekanan bertambah, seluruh tubuh Hyejin dipakukan ke lantai. Garam mengingatkan bahwa permohonan bisa meringankan sanksi, sayangnya sang putri kebanggaan memilih permainan. Ketukan keras kembali menggema dan pikiran Hyejin berputar, bertanya kenapa pintu tak kunjung dibuka. Garam melirik sekilas dan menyeringai mengatakan mereka akan masuk pada waktunya, tetapi saat melihat kekacauan ini, topeng siswi teladan tidak akan bertahan. Ia menyarankan membersihkan lebih dulu, menantang seberapa lihai Hyejin menggosok lantai dengan tubuhnya. Senyum mengerikan itu membuat Hyejin beku. Tenaga tersisa habis, hanya erangan minta ampun yang keluar. Garam mengabaikan rintihan, menekan kepala ke lantai. Tepat saat itu, pintu laboratorium menerjang terbuka. Semua orang terpaku oleh pemandangan yang mirip TKP. Kaca pecah, bercak asam, noda darah. Seorang guru berlari masuk, menarik Garam menjauh. Garam mengklik lidah, menggerutu karena hampir selesai. Hyejin rubuh dan mengembus lega. Direktur akademik menerjang dan mengomel soal kerusakan inventaris, mengumumkan hukuman bagi keduanya. Namun mendengar nama Moon Hyejin, langkahnya tersendat. Ia mengenali peringkat teratas ujian coba bulan ini dan otomatis mengira dialah korban. Saat menoleh menanyakan nama Garam, sesuatu pada wajahnya terasa familiar. Garam menata senyum sopan, mengingatkan pertemuan di kantor beberapa hari lalu. Lelaki itu berkedip dan nada suaranya berbalik menanyakan kabar ayah tiri. Mata Hyejin membesar, tidak paham apa yang sedang terjadi. Seorang guru mengusul agar Hyejin segera dibawa ke rumah sakit. Direktur memotong, menyuruh semua keluar ruangan lalu berbalik dengan senyum halus. Pembicaraan singkat berakhir dengan alasan salah paham. Garam meminta urusan disimpan di antara mereka. Direktur segera menghadapkan telunjuk ke Hyejin, menyatakan hukuman dibatalkan karena catatannya, namun memperingatkan agar tidak menyentuh Garam lagi. Hyejin mengangguk terbata. Direktur memerintah guru-guru membersihkan, sementara ia mengantar Garam keluar sambil tersenyum. Guru yang tertinggal menghantam meja, mengumpat karena ditinggal beres-beres sendirian. Hyejin membeku pikiran kosong. Garam menoleh santai, mengacungkan jempol yang diusap melintang leher, isyarat yang langsung membekukan napas Hyejin. Kesadaran bahwa dirinya sudah menjadi mainan Garam, menghantam keras. Hampir runtuh, ia menangkap senyum tipis Garam yang merencanakan perayaan kecil setelah kelas.
Detak Hyejin terselip, bahkan Son Eun-jin di bangku belakang ikut gemetar. Keduanya berdoa diam-diam agar Garam memilih orang lain. Beberapa saat kemudian, telapak tangan Garam menampar meja, memutuskan undangan ke perayaan. Korbannya adalah dua pengikut kecil Eun-jin. Kedua gadis itu membatu, kandung kemih nyaris menyerah. Eun-jin memprotes dan bertanya apakah ia harus ikut. Garam hanya tersenyum ringan, menggoda rasa lega yang muncul karena tidak diajak. Eun-jin pun berbalik meninggalkan kelas dengan napas tak beraturan. Hyejin mengernyit, tidak memahami alasan Garam tidak memilih dirinya atau Eun-jin, padahal logika balas dendam seharusnya menempatkan nama mereka di urutan teratas. Ia memutuskan pergi sebelum namanya kembali muncul. Garam membiarkannya berlalu, lalu menatap dua gadis yang menggigil. Ia menegur agar jangan berdiri seperti percobaan listrik statis, menyuruh membersihkan kekacauan, kemudian menawarkan beberapa pertanyaan. Keduanya menggigil di dekat tempat sampah. Garam menenangkan bahwa pertanyaannya sederhana. Kejujuran bisa membuat mereka pulang dengan selamat. Ia mengingat mereka satu SMP dengan Son Eun-jin dan mereka mengangguk cepat. Ia menanyakan apakah mereka juga mengenal Putri Ketua Lee dan anggukan makin cepat. Garam menuntut kebenaran tentang keterkaitan mereka pada kematian itu. Keduanya menggeleng panik, menyangkal habis-habisan. Raut Garam mengeras, mengingatkan ia bisa mengenali kebohongan. Ia menyebut kedekatan mereka dengan Eun-jin sejak SMP serta seorang pembuli lain bernama Kong Aan. Salah satu hampir menangis, mengaku pernah dekat tetapi sudah memutus hubungan dan hanya pernah bertemu Aan sekali karena sosoknya lebih menakutkan dari Hyejin. Melihat kebohongan tidak tercium, Garam mendesah kecewa, menyebut dua mainan hilang percuma. Ia akhirnya percaya tetapi memberi tugas baru. Fokusnya kini tertuju pada Hyejin, artinya tidak ada yang mengawasi Eun-jin. Pekerjaan itu dialihkan pada mereka berdua. Kedua gadis membeku takut menjawab, dan Garam mengingatkan stok foto yang ia pegang. Jika tugas dijalankan rapi selama semester ini, file akan dihapus pada akhir masa. Keduanya mengangguk kalang kabut. Kesepakatan ditutup dengan sumpal. Semua percakapan barusan harus lenyap. Salah satu buru-buru berujar bahwa mereka bahkan tidak ingat apapun. Semua ini masuk bagian misi yang Ketua Lee tugaskan. Putrinya dulu punya banyak teman, tetapi sejak perundungan bermula, satu persatu pergi. Ia bertahan sendirian demi ayah yang tak berguna dan perusahaan yang dibangunnya, beban yang akhirnya tak lagi tertanggungkan. Maka Son Eun-jin akan menerima hadiah yang sama, rasa sakit dan sunyi. Hari itu dua gadis memulai tugas. Saat mereka mendiamkan Eun-jin, gadis itu mencoba membuka obrolan ringan tetapi tangan disampuk, diingatkan hukuman kemarin dan kelakuan kabur, lalu diakhiri pengumuman putus pertemanan. Eun-jin membalas bahwa siapapun akan lari jika berada di posisinya, mempertanyakan kemanusiaan dan mengingatkan foto-foto yang dipegang Garam berasal dari tangan mereka sendiri. Jawaban terakhir keluar dingin bahwa semuanya berakhir. Ia meninggalkan kelas sambil menangis. Kelas bergemuruh, menyebut adegan dramatis. Hyejin menatap dengan keringat dingin menetes, ingin keluar sekolah saat itu juga, tetapi itu akan merusak bisnis keluarga. Ia tahu ayahnya, demi perusahaan, ia akan menyerahkannya kepada Ketua Lee tanpa ragu. Sekarang ia hanya punya dirinya sendiri. Ia mengira Garam akan absen karena lengan patah, jadi hari itu bisa dipakai menyusun siasat. Namun pintu kelas justru terbuka, dan suara yang dikenalnya meminta maaf karena terlambat. Seluruh kelas membeku. Wajah Hyejin memucat saat Garam melangkah ke mejanya dengan senyum setajam kaca. Ia mengumumkan akan duduk di sebelah Hyejin mulai hari itu, meminta kerja sama yang hangat. Perut Hyejin turun bebas. Waktu pelajaran pun tidak bisa menyelamatkannya. Tas punggung jatuh santai ke meja Hyejin. Di dalamnya, Garam menyebut ada hadiah kecil. Dahi Hyejin berkerut, lalu tas itu bergerak. Dorongan untuk membuka muncul, disambut bisik Garam yang menjanjikan kejutan. Sorot mata Garam yang memelintir membuat kulit kepala Hyejin meremang. Ada sesuatu hidup di dalam. Dari ekspresi Garam, ia tahu apapun itu bukan kabar baik. Ia berteriak menyuruh benda itu dijauhkan. Garam tidak bergeming, wajah datar, ingin membukanya sendiri dan menyerahkan langsung. Tangan menyelusup ke dalam. Tercetus suara percik halus. Seekor kepiting salju hidup terangkat dan Garam menatapnya seolah hal paling wajar di dunia. Kelas membeku. Hyejin menatap tak percaya, mempertanyakan kewarasan membawa kepiting hidup ke sekolah. Garam menyebut hewan peliharaan selalu cocok sebagai perdamaian. Hyejin menyanggah bahwa itu hewan laut dan menyamakan tindakannya dengan penyiksaan. Garam memiringkan kepala, menyebut kepiting bisa bertahan di darat, lalu menyenggol ironi saat Hyejin bicara soal kekejaman hewan. Capit didekatkan.
Seakan mengerti, si kepiting menjepit kuat. Jeritan Hyejin pecah, cengkeraman makin menekan. Beberapa detik baru membawanya melempar kepiting menuntut penjelasan apa yang salah dari kepala Garam. Garam memiringkan kepala lagi, menyinggung bahwa dalam bahasa Inggris kanker berarti kepiting. Akar katanya dari Yunani kuno. Tumor dinamai kepiting karena cara penyebarannya. Dan ada yang menyamakan rasa sakitnya dengan jepitan kepiting. Nada berubah dingin menyundut pertanyaan apakah kepiting mungkin alasan sebenarnya seorang gadis memilih melompat. Hyejin membeku menakar seberapa jauh pengetahuan Garam. Garam berbisik bahwa permainan berikutnya mudah ditebak. Kepiting kecil akan menguji fokus dengan menjepit paha selama pelajaran. Tujuannya melihat kemampuan tetap tenang di tengah sakit. Hyejin menilai lawan sepenuhnya gila, memutuskan melapor pada guru. Ia juga yakin kepiting itu tak akan bertahan 1 jam pelajaran, ingin melihat bagaimana rencana penyiksaan dijalankan. Menjelang jam pelajaran, tatapan Garam terkunci pada setiap gerak Hyejin. Kepiting kembali didekatkan. Capit mengatup. Hyejin hampir berteriak, tetapi menahan diri, berdiri dan melaporkan pada guru bahwa Garam memakai kepiting untuk menjepitnya. Guru menatap Garam yang membalas dengan mata paling polos. Guru menghela napas dan menyuruh Hyejin duduk, mengatakan lelucon seperti itu tidak lucu. Hyejin tertegun, nilai sempurna saja tak cukup membuatnya dipercaya. Amarah menyala, ia menendang meja Garam sampai tergeser, menuntut guru melihat benda di tangan lawan. Rahang guru turun karena kaget, kemudian menenangkan keadaan, meminta Garam mengeluarkan kepiting setelah kelas. Ia menyuruh Hyejin mengembalikan meja dan melanjutkan pelajaran. Hyejin makin bingung. Garam hanya menoleh dan tersenyum jahat. Rupanya direktur akademik sudah membahas status Garam dalam rapat sebelum kelas. Sejak Ketua Lee menyumbang dana besar ke sekolah, setiap masalah yang disebabkan anak tirinya diminta ditangani dengan ringan. Saat itu Hyejin sadar campur tangan Lee telah terjadi sebabnya para guru begitu lunak. Garam mendekatkan kepiting lagi. Moon Hyejin melangkah mundur tanpa ragu dan mengancam akan merobeknya. Garam hanya menyungging senyum tipis, menantang agar cangkang dihancurkan sekali pukul jika ingin gangguan berhenti. Hyejin mengangkat kepala, siap menghantam, tetapi Garam menunduk ringan, menghindar, lalu melilitkan kedua kaki dan mengunci erat tubuh lawan. Tekanan brutal membuat Hyejin merasa tulang rusuk hampir patah. Garam menilai seharusnya gerak sudah lumpuh dan menyatakan waktunya benar-benar mulai mencapit. Capit si kepiting diarahkan ke sasaran, ruang gerak Hyejin habis. Daya capit jenis ini bisa mencapai sekitar 10 kg, terdengar kecil, namun tekanan tergantung luas bidang sentuh. Rasa sakit yang menerpa kemungkinan lebih dari 20 kali penjepit baju rumahan. Guru tidak langsung menoleh pada jeritan. Pagi itu, direktur akademik sudah mengingatkan jika Garam mengacau, paling jauh keduanya hanya disuruh keluar dan berlutut sebagai hukuman. Maka dengan kesal, guru memerintahkan mereka menunggu di koridor sambil mengangkat tangan. Hyejin sulit menerima logika itu, merasa korban ikut dihukum. Di kepalanya, nama Lee Mong-jun dipertanyakan keberanian menghadapi reaksi publik. Ia menoleh pada Garam, menuntut agar tangan juga diangkat. Garam tersenyum, mengaku sudah mengangkat dengan sungguh-sungguh dan memuji ketaatan Hyejin yang tetap patuh meski tak ada yang melihat. Lengan Hyejin akhirnya turun, tetapi belum sempat 2 detik beristirahat, capit kembali menggigit pahanya. Garam mengingatkan jebakan kecil saat menyelesaikan soal, menyebut si kepiting kecil ikut mengawasi. Ia menuntaskan ancaman dengan menyatakan akan mengadili atas nama guru. Hyejin protes, namun jeritan berikutnya memantul sepanjang lorong saat ia melesat pergi. Senyum Garam melengkung oleh ide baru. Ketika Hyejin kembali, kelas menutup hidung sambil mual. Tas sekolahnya penuh kepiting kecil milik Garam dan dompet hadiah ulang tahun pacarnya hancur. Hyejin gemetar oleh amarah. Garam berbicara pelan dingin menyebut pemandangan itu sebagai upacara pemakaman si kepiting kecil. Tempat terbaik untuk tempayan dipilih. Ransel yang selama ini menemaninya bermain. Hyejin bergetar hebat, bibir sulit menyusun kata. Garam menambahkan bahwa sajian utama belum dimulai, karena berikutnya ada menu penyiksaan versi ayah tiri. Saat Garam menikmati karyanya, Hyejin justru membanting kepiting ke wajahnya. Ia menyindir isi perut kepiting yang kaya asam nukleat, konon baik untuk kulit, dan memaksa Garam menikmatinya dari dekat. Kilat refleks pergelangan Hyejin sudah dibekuk. Sekejap kemudian tubuhnya menghantam papan tulis, dan kepalan Garam terangkat di depan wajahnya. Pukulan menghajar papan di belakang, retakan menjalar seperti jaring laba-laba. Garam menegur tentang kendali diri, bertanya kenapa ia terus dipancing untuk menghajar sampai tuntas. Hyejin tertawa getir, menyimpulkan apapun yang ia lakukan akan dicari celah untuk diacak-acak. Jadi lebih baik memberi alasan yang jelas. Wajah Garam mengeras. Ia memperingatkan agar bersiap dengan balasan, suatu hari membuat mata lawan menangis darah.
Pandangan dinginnya menyapu kelas sekaligus menitip pesan jika guru bertanya soal papan, maka pelakunya adalah Hae-jin. Ia pun melangkah pergi. Hae-jin sempat membatu, lalu terkekeh nyaring, hampir menyerupai suara babi. Keyakinan muncul bahwa Garam takut garis hukum, karena peringatan ketuali dan aksi besar di sekolah justru menggali kuburnya sendiri. Jika dibatasi area, menurutnya keselamatan justru bertambah. Ia merasa menemukan kesempatan terakhir untuk membalas dan menantang siapa yang tertawa di akhir. Bel berbunyi dan untuk pertama kalinya ia merasa lega. Ia hanya perlu merekam penyiksaan Garam dan membuka hubungan dengan ketuali, maka keduanya tamat. Di kepalanya, jaringan media keluarga Beaduya bisa menjadi mesin badai. Ia ingin melihat berapa lama Lee Mong-jun bertahan saat pers menghantam. Sambil menikmati bayangan kecil kemenangan, ia melihat sosok yang dikenalnya berdiri menoleh-noleh. Untuk memastikan, ia berlari mendekat. Pacarnya muncul di depan mata. Ia mencoba santai saat menanyai keperluan. Pandangan lelaki itu langsung tertarik pada lebam di wajah. Alasan terpeleset keluar cepat, namun rona wajahnya mengeras menuntut kejujuran dan mempertanyakan reputasi kenakalan. Hae-jin terpaku, mendidih oleh siapa penyebar kabar. Lelaki itu menyebut adik temannya bersekolah di sini dan bercerita ada geng cewek psikopat membuat onar, dengan rumor Hae-jin sebagai salah satunya. Ia diminta bicara. Suara lelaki itu meninggi mengingatkan ia membenci kenakalan, lalu menyebut kabar tentang memaksa murid makan rokok. Bukti bantahan diminta. Kepalan Hae-jin mengencang, lalu ia meluncur ke mode akting terbaik, suara bergetar. Ia menyebut semua hanya rumor. Kemudian melepas jaket, memperlihatkan memar. Narasi berubah. Ia juga hanya korban perundungan. Wajah pacarnya runtuh, pelukan rapat disertai permintaan maaf berulang. Untuk sesaat, kebohongan berhasil. Namun di dalam, amarah mendidih. Rumor menyebar jauh lebih cepat dari dugaannya. Rencana baru harus lahir secepatnya.